Halo, perkenalkan, nama saya Surya Dwi Satria, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Erlangga. Di sini saya berkesempatan untuk bertindak sebagai lead cloud arsitektur untuk mempresentasikan cetak biru rancangan infrastruktur cloud bagi perusahaan startup skala nasional. Dalam menghadapi lonjakan traffic yang masif, sistem monolit tradisional tidak lagi relevan. Oleh karena itu, saya merancang sebuah arsitektur berbasis cloud native di atas ekosistem Amazon Web Service yang tidak hanya scalable, tetapi juga tangguh dan efisien secara operasional. Mari kita bedah untuk alurnya. Oke, di sini saya sudah membuka cetak birunya. Saya jelaskan yang pertama dulu secara singkat apa itu topologi jaringan dan alur datanya. Di sini alur kontennya statis, pengguna memasukkan aplikasi, lalu lintasan rute melalui layanan DNS Amazon Route 53. Permintaan diarahkan secara otomatis ke Amazon CloudFront CDN. Yang ketiga, jika konten statis, contoh halaman React, gambar atau CSS, tersedia di cache di edge location terdekat, konten tersebut langsung dikembalikan ke pengguna. Jadi pengguna ketika masuk ke website tersebut tidak harus mendownload ulang konten-konten yang ada di website tersebut. Oke, jika tidak ada CloudFront mengambil Amazon S3 back origin lalu menyimpannya ke dalam cache. Nah, ini alurnya seperti ini. Alur pemesanan dinamis API, permintaan API dari aplikasi klien masuk dan dirutekan kembali oleh Route 53. Permintaan difilter oleh AWS WAF, Web Application Firewall, untuk memblokir ancaman keamanan seperti SQL injection atau DOS layer 7. Permintaan dikirim ke Amazon API Gateway yang bertindak sebagai reverse proxy, menangani pembatasan laju traffic rate limiting. Setelah otoritas tervalidasi, API Gateway akan meneruskan permintaan ke Ingress Control di dalam cluster Amazon X Kubernetes. Ingress mendistribusikan traffic ke dalam layanan pod microservice yang tepat, misal layanan transaksi, layanan katalog, atau layanan pengguna. Spesifikasi layanannya ada Amazon X, ini cluster managed Kubernetes, node menggunakan instant komputasi Amazon EC2 untuk mengaktifkan horizontal pods autoscaler API. Fungsinya untuk orkestrasi seluruh kontainer microservice backend, menangani autoscaling secara otomatis saat traffic naik tiba-tiba, dan melakukan self-healing jika ada layanan yang mati. Nanti Amazon API Gateway ini untuk REST API-nya berfungsi untuk pintu masuk tunggal single entry point bagi seluruh permintaan API, melindungi backend dari lonjakan API abnormal dan memverifikasi keamanan awal. Lalu ada AWS API-nya, Server Mesh Internal AX, fungsinya untuk mengatur pola komunikasi lokal antar microservice, memantau matriks kegagalan, dan mengeksekusi pemutusan sirkuit jika terdeteksi layanan berkelanjutan. Ini untuk protokolnya menggunakan autentikasi stateless menggunakan JWT dan Authentication 2.0. Sistem ini menerapkan manajemen identitas terpusat dengan proses validasi terdesentralisasi untuk menghindari bottleneck pemeriksaan sesi pada basis data. Yang pertama, pendaftaran dan manajemen identitas ditangani penuh menggunakan Amazon Cognize User Pool yang mendukung login credential standar maupun federated login menggunakan Auth 2.0. Penerbitan token pasca autentikasi berhasil, Cognition merespon klien dengan akses token berfungsi JSON Web Token dan penyebaran sisi klien. Lalu ada validasi terdesentralisasi. API secara mandiri akan membaca token tersebut dan memverifikasi tanda tangan signature kunci publik dari Cognition tanpa harus melakukan query status login ke database internal. Lebih simpel ya. Pemetaan pelapisan data entry. Cluster Amazon menggunakan cluster Amazon primary instance-nya 100% traffic penulisan pakai insert, update, delete yang krusial seperti pencatatan transaksi keuangan. Read, replace, cache untuk khusus melayani permintaan Slack berintegrasi tinggi tanpa membebani server. Penggunaan Amazon DynamoDB NoSQL database biasanya pakai Mongo
Ini untuk manajemen sharding digunakan untuk menyimpan aktivitas semua log dan status keranjang sementara menggunakan partition key seperti user ID untuk mendistribusikan atau meletakkan sharding dan secara merata ke berbagai server fisik AWS, menjamin latensi mengambil data stabil di 1 digit milidetik meski beban pengguna mencapai jutaan. Di sini ada alur topologi. Yang pertama melalui klien dulu. Oke, di sini melalui klien. Kliennya akan mengarah ke root DNS routing. Di DNS routing ini ada 2 percabangan melalui CloudFront yang kita jelaskan tadi, melalui JWT statis langsung ke Amazon S3 atau ke AWS Web Firewall yang lebih dinamis pakai REST entry point atau enggak Amazon Cognition. Oke. Setelah itu, setelah requestnya masuk ke API Gateway dan tervalidasi lewat Cognition, terminal diteruskan ke cluster X yang menampung 3 service, lalu masing-masing database sesuai Aurora untuk data transaksi dan Dynamo untuk data NoSQL. Ini untuk Amazon X-nya, untuk lebih detailnya ada di file transaction service go, user service, dan recommendation. Ini sudah saya buat programnya di sini. Nah, ini tadi authentication kita pakai go untuk menanganinya, pakai barrier ini, barrier token, lalu Aurora ini untuk mengecek database-nya, primary dan application DSN, pakai select tadi untuk membaca replikanya, ini untuk insert update delete yang kliennya tadi, lalu ini untuk recommendation-nya. Mungkin cukup sekian saja presentasi yang sangat singkat dari saya. Semoga presentasi saya bisa dipahami dengan baik. Terima kasih untuk Pak Yasin sudah mengajar cloud computing di kelas teori selama ini. Terima kasih.